Prakarya 4. Ini dari kelompok JOS. Bu Nis, Bu Ika, Pak Ketua, Pak Aris dari Jogja, Bu Mama, Pinky, kayak kursi yang di bawah. Yang di lobi bawah Pak Edi. Kemudian kegiatan yang lain-lain, saya sebagai konten kreator, terus kemudian juga aktivitas wirausaha gitu di rumah. Itu Bapak Ibu mungkin kita bisa berkenalan lebih lanjut nanti sama Pak Dimas sama Bu Nurul bilangnya masih muda semua gitu. Saya malu sendiri karena saya paling tua gitu. Paling kecil sama paling tua gitu. Ya ampun gitu. Kayak Bapak Ibu gitu. Saya tersinggung loh. Mana aku sama gitu. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya juga Sutawa Bapak Ibu. Bertugas di SMK Negeri 7 Surakarta. Kemudian mengajar mapel informatika. Tidak banyak yang bisa kami banggakan seperti Ibu Nurul sama Pak Dino sangat luar biasa. Dengan kalau saya kegiatan selain mengajar, terus saya betul sama bertani kalau punya ngapain. Kalau yang sama tadi pagi mungkin kecuali nasi ya Pak. Kecuali nasi ya Bapak Ibu. Gak boleh. 75 Saya ingin tanya, Freddy. Ayo. SMK wae. Luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang sudah ketemu kelompoknya duduk sesuai dengan kelompok. Duduk. Jenengan SMK? PK. Guru sendiri ya, bantu Pak Ibu. Oke. Karena ada yang 2, ada yang 3, ada yang mungkin. Oke. Kita sama. Jadi saya mengganti apa yang mencari atau temanya, mencoba mencari tema yang lain yang itu bisa kira-kira apa yang ada persamaannya gitu. Jadi lebih ke apa ya, mencari, kalau nggak ada yang sama langsung mencoba mencari keputusan yang lain, mengambil keputusan yang lain. Jadi kemarin kan kita sudah buat komitmen bersama Pak Bule. Sudah buat komitmen bersama, nanti kita refleksikan. Kemudian yang kedua, pemetaan diri dalam pengajaran. Kemudian yang ketiga, praktek coaching. Jadi nanti ada sesi praktek coaching Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, penyusunan RPP. Oke, semuanya berharap semuanya aktif mengikuti kegiatan, aktif menggembirakan luar biasa ya. Aktif, kompak dan saling bekerja sama, oke, kolaboratif, aktif mengikuti kegiatan, alhamdulillah, oke. Ini partisipasinya, oke. Kemudian yang PP, Pak, iya. ya. Gitu. Kita sudah beda-beda PP ya. Jadi refleksinya berkelompok tapi bukan PP. Nanti saling bercerita. Setelah itu lanjut Pak, next. Nah, nanti masing-masing CGP melihat gambar. Iya betul. Komunitas sekolah itu perlu kita siapkan. Nah, di situ artinya untuk memantau bagaimana perkembangannya. Jadi kita bagi tugas. Iya betul. Jadi mungkin komitmen nanti tantangan kita semua gitu. Rasanya kita buat kita di kelompok tim. Dan nanti mungkin 1 bulan kita adakan refleksi isi angket itu. Mungkin ada yang misalnya buat apa tuh seperti ini. Tapi kan juga dengan kepala sekolah. Umur kita kan sekarang kepala sekolah. Iya. Ini sangat menyenangkan walaupun kita dibebani dengan beberapa tugas itu, tetapi kita saling support ya Bu kayaknya. Saling tanya. Belum. Ayo Bu. Kemudian kalau ada kesulitan juga saling membantu. Kemudian untuk hal-hal yang lain itu katanya dengan kerjasama ya, tadi ke kolaborasi kerjasama ini memang
mampu, adaptasi, kerjasama, kerja keras. Berhasil menyamakan visi, senang, yakin bisa, dan yang paling keren ini cuan. Goal 20 juta gitu ya, Pak. Luar biasa. Ya, baik, terima kasih Mbak Dimas. Terakhir kelompok saya bangga dan yakin, kemudian pikiran terbuka, kreatif, ragu. Nah ini nanti saya pengen tanya ini. Sama yang lelah tadi Pak Jos, penasaran saya. Ragu. Program dari CGP ini berbarengan dengan banyaknya kegiatan yang ada di sekolahan dan semua ada targetnya, sama-sama ada targetnya sehingga harus pelayon, harus berlari-lari. Jadi saya merasakan perasaan saya 1 bulan kemarin itu lelah. Tapi terlampaui semua Ibu. Tapi dapat terlampaui. Iya, terima kasih. Saya copot aja deh Kak. Ya, Mas. Baik, di sini Pak Jos ngederdek ya Pak ya? Enggak. Waduh. Baik, di sini saya akan Sudah penjenengan lakukan gitu. Dan saya berharap dan saya yakin, percaya bahwa jenengan juga sudah menerapkan di kelas. Maka juga nggak berat ya Bapak Ibu. enggak berat. Bisa kita piknik. Ini baru piknik edukasi. Kalau murid kita ya, siswa kita itu kan banyak dan siswa itu kan punya karakter sendiri-sendiri. Jadi kadang kita tahu siswa ini dalam kondisi bagaimana itu kita tahu ya. Kita tahu bagaimana siswa kita. Nah ini kita mencoba menggali sebenarnya apa yang terjadi dengan siswa kita. Untuk menemukan solusi permasalahan yang ada. Kemudian ada lagi untuk coaching itu adalah potensi yang terdapat dari murid atau rekan sejawat. Jadi intinya tidak hanya Manner yang dibuat oleh Pak Puput, di situ ada coach dan ada coachee. Di sana juga dengan apa yang akan kita kerjakan nantinya, sehingga tidak melenceng jauh dengan rencana yang akan kita kerjakan. Yang berikutnya adalah tuntas karena jobnya. Terus yang berikutnya adalah kerja keras. Kami senang dengan pekerjaan-pekerjaan yang Membaca pemetaan diri dari coachee tadi, yang berikutnya Bapak Ibu coba gunakan model Terta untuk menggali. Ya, gunakan model Terta. Masih ingat Bapak Ibu? Terta itu ya. T-nya apa? Tujuan, Tujuan I-nya? identifikasi. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang, salam mama. Duduk dulu, aku kan murid toh. Ya, saya memang tadi saya melihat gelagat anak bertindak curang. Terus, Oh iya, kalau kepala sekolah belum ya. Saya kan harusnya minta maaf kepala atau konfirmasi ke kepala sekolah. setelah ini saya Nurasa Sekolah pasti komunikasikan dengan anak pendidikan seperti ini, dan ke depan kemungkinan akan misalnya akan apa namanya biar pembelajaran yang tadi di komplek anak bisa teratasi ya Pak, yang ngajarnya tidak terlalu cepat dan anak-anak bisa paham. Baik, saya akan coba bantu ya Pak ya sebisa saya. Baik, coba ceritakan Pak, kalau Bapak mengajar di kelas itu bagaimana sih Pak? Oh sebenarnya ya memang tipe saya itu satu disiplin ya Bu. Saya tidak ingin anak-anak itu kok sering terlambat. Dan setelah melaksanakan, saya berusaha untuk menggali potensi. Kemudian saya merasa bahwa saya ternyata dapat inspirasi yang sangat banyak dari coachee yang potensi dalam diri coachee. Sebagai coachee, saya merasakan bahwa terkadang kompetensi yang kita miliki itu belum bisa pendidikan ya. Nah, kita sudah ikut itu semua gitu, tapi tidak kita terapkan dalam proses pembelajaran kita. Walhasil
ketika kita punya masalah ternyata kita perlu coach, ya perlu coach untuk mengingatkan kembali, mereview sebenarnya saya itu sudah bisa gitu ya. Yang ingin dicapai, jadi sudah bisa memancing coachnya untuk bisa mengungkapkan harapannya setelah coaching ini selesai, apa yang akan mereka berdua temukan. Dengan skill dan bakat. Kalau ada anak yang menonjol misalnya di seni lukis yang sudah biasa juara melukis, pasti nilai akan bagus. Tapi ada anak yang benar-benar tidak bisa melukis. Itu ibaratnya diferensiasi nilainya itu sangat susah untuk seorang guru. Maka ketika sudah belajar dengan pembelajaran untuk diferensiasi ini, saya memberikan pilihan-pilihan kepada anak-anak dengan melakukan pemetaan terlebih dahulu dari kesiapan belajar, minat, kemudian saya memetakan diferensiasi konten. Itu murid dipersilakan, dibebaskan untuk melukis dengan alat dan bahan yang dikuasai atau diinginkan, boleh dengan pensil, krayon, pastel dan sebagainya. Kemudian untuk diferensiasi proses, ini seni lukis ada 6 tema, salah satunya adalah lukisan tentang manusia dengan dirinya. Jadi saya membuat tema aku. Nah, prosesnya di sini anak-anak boleh membuat lukisan dari ide-ide, dari pikiran-pikiran dia ya, yang dituangkan di dalam sebuah lukisan bertemakan aku.